Main kayak kuda lumping, udah lu dibuka aja mata batinnya. Manusia setengah, setengahnya lagi dia kuda. Kadang gua makan beling, kadang gua makan darah ayam langsung. Sebelah gue juga ada, sebelah abang juga ada. Beneran. Dia duduk di atas kulkas dari tadi. Selamat datang di Tabu Cerita Berhantu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nanang Riyadi. Saya dari Kebumen, Jawa Tengah, dari Gombong. Saya mau sedikit cerita tentang pengalaman hidup saya yang mungkin itu benar-benar nggak bisa dilupain sampai kapanpun. Mungkin sampai saya meninggal. Nah, di situ itu kejadian tahun 2019. Awal saya lulus sekolah itu awal tahun 2019. Di situ saya belum kerja sama sekali karena emang kalau mau kerja kan susah ya, jadi harus nunggu panggilan dulu. Nah, di situ kan kalau orang desa itu ada kayak kesenian, ada kayak wayang, kuda lumping. Nah, dulu aku pernah ikut salah satu komunitas kuda lumping. Jadi awal cerita itu saya udah bolak-balik main kayak kuda lumping sana sini dan pada akhirnya kayak teman gue cerita, udah lu dibuka aja mata batinnya. Kalau emang lu mau bener-bener dapet feel-nya, kalau lu emang bener-bener pengen menjiwai. Nah, disitulah awal tragedi dimulai. Jadi kayak gue tuh, teman-teman gue tuh cerita, kamu tuh harus gini dibuka ininya. Nah, gue kayak sempet bukan nyepelein ya, malah menghina. Jadi kayak, apaan sih bentuk kayak gitu, kayak gimana, coba, nggak ada takutnya gue. Nah, disitu kayak pemimpin kuda lumping itu, dia bilang, Nanang, kamu wetonnya lahirnya tanggal berapa? Aku bilang tanggal 27 Agustus, malam Jumat Kliwon. Nah, di situ pas malam Jumat Kliwon pas weton, dia ngajak kayak kalau di sana kan ada kayak tempat kolam gede banget, dan di situ ada kayak pohon beringin gede banget. Itu katanya udah berpuluh-puluh tahun di situ. Nah, itu pada malam Jumat Kliwon itu pas banget kejadiannya jam 12. Nah, di situ kayak pemimpinnya tuh dia bilang nggak usah yang namanya pakai baju ataupun sehelai kain. Nah, di situ disuruh pakai celana dalam doang. Nah, di situ akhirnya disuruh tutup mata. Itu dikasih bunga, kayak dikasih sajen-sajen kayak gitu. Setelah setengah jam disuruh baca Al-Fatihah 7 kali, terus pundak ditepuk 7 kali, sama alis diusap 3 kali. Nah, di situ baru boleh buka mata. Nah, ketika gue buka mata ya, di situ, Masya Allah, sosok apa aja yang mungkin kalian gak bakal bisa ngira di situ ada. Ada yang cantik, ada yang astagfirullah, ada yang parah. Pokoknya semuanya itu di situ ada, kayak pocong, kuntilanak, gandarwo, anak kecil, kayak yang bikin gue takut sampai sekarang sih itu kayak manusia setengah, setengahnya lagi dia kuda. Nah, di situ tuh setelah itu, setelah 15 menit dari dibuka mata batin, gue pingsan. Mungkin karena nggak kuat. Temen gue sampai sekarang juga ada yang gila, sampai sekarang nggak bisa diobatin. Nah, udah tuh pulang dari situ, itu belum terjadi apa-apa. Setelah besok paginya bangun jam 5, aku mau sholat subuh ke masjid. Nah, di situ tuh mulai kejadian awal semuanya. Jadi kayak setelah dibuka mata batinnya, aku buka pintu rumah tuh. Jadi kayak buka rumah tuh udah kayak pasar, apa aja ada. Kayak pocong, yang kuntilanak, semuanya, yang pakai baju putih, pakai baju merah, yang nggak pakai baju, yang nggak ada kepalanya bisa jalan, yang nggak ada tangannya, yang jari jalan doang, yang kepala ngegelundung. Pokoknya yang sosoknya gede, hitam, tinggi, ada pocong yang matanya merah, semuanya di situ ada. Bahkan kayak yang manusia, kepalanya manusia, badannya ular, di situ juga ada. Ada yang katak, aku pernah itu lihat sekali, katak mukanya manusia, bener-bener mukanya manusia. Nah, mungkin dari kayak mereka mungkin tahu kalau aku bisa ngelihat mereka, jadi kayak mereka tuh ngeliatin aku terus. Jadi semenjak dibuka, kayak
mereka tuh ngeliatin gue terus, kayak mungkin kayak nggak tahu ya, mungkin dia pengen interaksi atau gimana. Cuma kalau gue mau ngomong ke dia tuh nggak bisa. Cuma dia bisa manggil-manggil nama kayak Nanang, 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 udah gitu aja. Nah, makanya semenjak dari itu tuh pas hari kejadian itu aku selalu selalu dapet job banyak banget. Kayak yang tadinya cuma seminggu sekali, kayak 2 minggu sekali. Sekarang tuh kayak tiap hari tuh hampir ada, bahkan sehari tuh kayak ada 2 kali, 3 kali pementasan. Nah, setiap gue main pentas kuda lumping itu, kadang gue makan beling, kadang gue makan darah ayam langsung. Seger, darah seger, bener-bener darah seger. Itu kayak gue nggak berasa, katanya gue di video tuh gue makan beling. Gue biasa aja, buang kotorannya juga nggak ada beling, nggak ada apa. Sampai kayak mamaku tuh bawa gue ke rumah sakit untuk di USG, takutnya kenapa-napa. Tapi bener-bener itu nggak ada apa-apa. Nah di situ gue kayak mulai berpikiran kayak, oh berarti bener-bener sosok itu ada. Nah tapi cerita itu nggak sampai di situ. Kayak gue semenjak dibuka mata batin yang halus, gue nggak pernah keluar habis maghrib. Bahkan jangankan habis maghrib, kalau udah sore, udah asar tuh gue nggak pernah kemana-mana, nggak pernah main, kayak nggak pernah bawa sepeda, nggak bawa motor, itu sama sekali nggak pernah. Karena apa? Karena aku baru ngeluarin sepeda aja itu di belakang ada, di depan ada, bahkan yang di setang itu juga yang buat itu ada, selalu ada. Jadi kayak mau tidur aja itu nggak tenang, bener-bener nggak tenang. Sama sekali nggak tenang. Kayak mau tidur aja tuh gimana ya, sebelah ada pocong, di atas gua ada kuntilanak, di atas lemari gua ada gandorwo, ntar di situ lagi ada yang nggak ada kepalanya. Bukan nggak sampai di kamar doang, kadang gua ke kamar mandi itu di dapur ada yang duduk di atas kompor, ada yang lagi mainan sendok. Ke kamar mandi pun gue kayak buang air kecil tuh selalu diliatin sama mereka. Ada yang di atas mesin cuci. Pokoknya bikin gue nggak tenang deh, sampai kayak gue tuh hampir gila, bener-bener tiba-tiba kayak nangis, sama sekali nggak bisa ditolongin. Sampai dulu tuh orang tua gue tuh bawa kiai berapa itu udah bukan berapa kali lagi, bukan ratusan ya mungkin, buat ngobatin gue. Tapi emang karena gue udah dibuka yang halus, jadi susah. Nah, karena dulu tuh gue nggak tahu apa tuh mata batin halus atau kasar. Orang gue cuma ditawarin mau yang halus apa yang kasar. Nah, gue bilang aja yang halus karena gue kira yang halus itu cuma bisa ngerasain, nggak bisa ngelihat. Ternyata gue salah, karena yang kasar itu yang harusnya yang gue maksud. Tapi gue malah mintanya yang halus dan gue bisa bener-bener lihat mereka seutuhnya. Jadi kayak dulu mau makan aja nggak tenang, ngambil piring aja nggak tenang, sampai kayak cuma di kasur aja boro-boro mainan HP ya, kepikiran mulu lihat yang sosoknya nggak ada kepalanya, pengen muntah lah, yang ada ususnya keluar. Kadang ada yang kalau keinget tuh yang kepala terbang sama daleman tuh, ya Allah, nggak bener-bener bikin nggak bisa tidur. Kadang-kadang ada yang nyamperin tiba-tiba mau megang dia tuh nggak bisa, kayak gimana ya, kayak asap langsung pergi. Tapi dia awalnya bentuk wujud asli, terus dia pas dia megang gue tuh dia nggak bisa. Bahkan mungkin kayak mereka ada yang pernah minta tolong. Kayak dulu tetangga gue ada yang mati bunuh diri ya, karena emang dia bunuh diri beneran. Jadi dia mungkin bunuh dirinya dia ketabrak kereta, jadi mungkin ada yang ke bawah atau gimana. Nah di situ tuh waktu malam-malam tuh setelah 2 hari dia meninggal, gue mimpi sama didatengin sama dia itu sampai 12 hari. Sampai dia mau 40 hari, gue selalu dimimiin dia. Katanya, Nanang minta tolong, Nanang minta tolong, minta tolong, minta tolong. Yang namanya orang takut nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi kayak cuma bisa nangis. Apalagi pas kalau dia datang tuh pasti gue selalu nangis. Karena emang amit-amit ya, dia tuh ususnya keluar. Dia kayak kita nih wujud asli, bener-bener wujud kita asli, tapi dia ususnya keluar. Ada yang matanya nggak ada satu. Pokoknya hancur semua, penuh darah. Dia minta tolong, Nanang tolongin dong, ituku ada yang ketinggalan, jadi aku nggak bisa balik ke sana. Kadang aku kalau keinget itu pengen nangis. Karena itu bener-bener dia tetangga gua, sebelah gua, dia selalu minta tolong selama 12 hari. Dan akhirnya hari terakhir ke hari 12, dia mimpiin aku, katanya, Nang, tolong dong kasih tahu ke orang tua kalau jantung aku tuh di bawah jembatan, dia nyantol di pohon ini. Nah,
Bener tuh, aku pagi-pagi harinya suruh orang tua aku, karena aku cerita ke orang tua, jadi orang tua tuh suruh nyuruh ke sana ke rumah. Nah, pas di rumah aku cerita ke orang tua ini bahwa almarhum ini jantungnya masih nggak ada, jadi dia belum bisa balik ke sana. Nah, akhirnya dicari beneran tuh ada, jantungnya ada, udah kecil banget, udah hitam kayak gitu, udah kering di bawah pohon jambu, di bawah jembatan. Akhirnya dibawa pulang, dibongkar makamnya, dimakamin, udah sampai udah pokoknya udah pas udah dimakamin dia nggak pernah nyamperin sama sekali, udah pokoknya. Jadi kayak teman-teman gue tuh, gue selalu kadang gue pengen cerita ke teman-teman gue nih loh punya kayak gini, gue bisa ngelihat kayak gini. Tapi ya kayak teman-teman tuh gimana ya, kayak teman gue tuh pernah tuh empat orang dia, cewek 1, cowoknya 3, tapi gantian ya. Jadi yang awal ini si A dia datang, Nanang lu kenapa nggak pernah main? Gue cerita semua di situ. Nah dia tuh kayak ngeledek gitu, gimana ya, kayak nantangin, alah apaan sih kayak gitu tuh nggak ada, lu nggak usah takut. Nah akhirnya gue bilang lu nggak ngerasain. Nah gue bilang nih, tuh di sebelah lu juga ada sosok pocong. Nah dia sampai nggak percaya, sampai alah mana nggak ada. Nah pas pulang dia pamitan mau pulang, aku anterin sampai depan rumah. Pas sampai depan rumah dia naik motor kan sendiri. Nah gue udah bilang, itu hati-hati ya naik motornya, nggak usah ngebut-ngebut, itu ada yang ngikutin kamu, itu ada, gue sebutin semua, ada pocong di depan 2, ada kuntilanak 1 di punggungnya dia tuh nggak percaya, dan sampai akhirnya dia kecelakaan, sampai sekarang kakinya patah. Nah yang kedua itu, ini si cewek ya, jadi si cewek datang ke rumah, mungkin karena gue nggak pernah main, itu udah selama 1 bulan lebih. Si cewek itu karena temen deket gue, dia nengok ke rumah, Nanang kenapa kamu nggak pernah main? Nah gue cerita semua, di situ pun dia nggak percaya sama sekali sama yang namanya kayak begituan, kalau dunia kayak gitu tuh ada. Nah akhirnya gue bilang, lu kalau nggak percaya, lu sono deh coba ke pojok. Nah di situ emang itu ada sosok kuntilanak merah, dia bawa bayi, bener gue inget banget itu bawa bayi. Nah dia tuh pojokan tuh. Kata gue, hangat nggak di situ? Kata dia, iya hangat banget di sini. Karena di situ dia lagi dipegang rambutnya sama kuntilanak. Nah akhirnya dia mendekat ke gue, kok di sini dingin? Dia bolak-balik. Akhirnya dia nggak percaya tuh. Jadi kayak cuma bolak-balik. Oh iya di sini panas, di sini dingin, di sini panas, di sini dingin. Nah pada akhirnya dia ngomong kayak gini ke gue, alah nggak ada yang namanya kayak gituan, nggak ada sama sekali. Nah akhirnya itu sosok yang tadi megang-megang itu, yang kuntilanak merah bawa bayi, dia tuh kayak berubah, yang tadinya mukanya biasa aja tuh kayak beda loh, kayak yang marah banget ke dia. Nah akhirnya dia pulang ke rumah, aku dikabarin sama orang tuanya, jam 1:30 malam dia kesurupan. Sampai itu nggak sembuh itu, jadi kalau jam 12 sampai jam 4 dia selalu kesurupan selama 3 bulan. Karena yang ngerasukin itu si kuntilanak merah. Jadi kayak aku mau ngomong juga nggak bisa ya, kayak kamu pergi nggak usah gangguin temen aku nggak bisa ngomong sama sekali, karena emang gue lihat sosoknya aja gue udah pengen nangis, bener-bener pengen nangis, bener banget itu, pengen nangis banget kalau lihat tuh ya. Nah yang ketiga itu temen gue bawain gue makanan. Nah di situ tuh dia bawain gue makanan, di situ mie ayam. Nah, dia beli dekat rumah gue, intinya dia beli dekat rumah gue. Nah, dia bilang, ini enak banget kalau makan, ini mie ayam enak banget nih, enak banget, kata dia begitu kan. Nah, tapi pas aku makan itu rasanya biasa aja, aku cobain ke dia. Nah, dia juga, kok iya ya, biasa aja, kok waktu aku makan di sana, kok enak banget. Nah, aku cerita nih ke dia, aku tuh semenjak dibuka nih aku bisa ngeliat semuanya, kayak yang dunia bukan dunia kita tuh gue bisa ngeliat, bahkan gue bisa berinteraksi. Kayak kalau ngomong sih nggak bisa, cuma kayak kalau mereka tuh minta tolong atau apa ya itu kayak ke gue. Nah akhirnya tuh besok paginya, inget banget gue itu tuh hari Minggu, dan warung itu tuh ramai banget, ngantri banget. Akhirnya gue dibawa ke sono. Nah di situ tuh kayak dia tuh pakai kayak penglaris, jadi kayak penglaris dia
Jadi kalau misalkan orang tuh udah bikin mie ayam, ada orang pesan, dia bikin. Nah, di sebelahnya tuh ada pocong, nanti dia ngeludahin. Jadi tuh bikin masakan enak. Nah, setelah itu gue tahu kayak gitu, gue nggak pernah kayak jajan buat di luar. Gue kayak lebih sering minta masakin ke mak gue, kayak bikin Indomie. Pokoknya nggak pernah sama sekali jajan itu. Sama sekali nggak pernah makan jajanan luar. Akhirnya gue di situ, temen gue pulang tuh sama gue. Dia minta jelasin semuanya kayak gimana ya, kayak dia tuh, lu bisa ngapa sih Nang, lu kok bisa kayak gini Nang, lu kayak, nah pas gue cerita tuh dia kayak sama kayak temen gue yang kedua itu, dia kayak nggak percaya. Akhirnya dia ngejek gue malah, lah lu gimana sih, nggak mungkin yang namanya hantu tuh bisa ngewujud, yang namanya hantu tuh nggak bakal bisa nongol. Nah di situ gue tuh kayak nangis banget, bener-bener ya, kayak temen deket gue aja nggak percaya kalau kayak gue kayak bisa ngelihat mereka. Nah akhirnya dia pulang tuh, izin gue pulang. Dia dijemput bapaknya tuh karena udah jam 5 sore. Gue nggak berani keluar ya kalau udah jam 5 sore. Jadi gue cuma nganterin depan pintu. Nah itu tuh kayak sosok-sosok kayak yang kuntilanak, kayak pocong. Ada satu sosok yang bener deketin dia, jadi kayak orang, separohnya orang, dia belakangnya tuh kuda, dia bawa tombak. Nah dia selalu ngikutin dia. Nah setelah dia pulang dari rumah gua, berapa menit di perjalanan dia kecelakaan, orangnya sampai sekarang meninggal. Nah yang keempat itu bener-bener kayak, itu masih saudara sih ya, jadi kayak saudara, emang gue nggak pernah keluar, jadi dia datang ke rumah, nanya, Nanang kenapa sih sekarang kok kamu jarang banget main, jarang banget nongkrong, kamu nggak pernah kumpul sama kita lagi. Ya gue cerita kan kalau gue tuh nggak mau keluarnya karena gue udah dibuka mata batinnya, jadi gue bisa ngelihat yang orang kadang nggak bisa lihat, yang nggak orang nggak bisa rasain. Nah di situ tuh saudara gue kayak nyepelain sama kayak temen gue yang 4 itu tuh, jadi kayak lah nggak percaya intinya. Nah dia izin pamit pulang, itu jam 6:30 malam, masih inget aja ya Allah. Dia tuh pulang naik sepeda motor, katanya dia nggak pulang ke rumah, tapi dia malah di atas kuburan di pohon asem. Dia naik sepeda motor, dia ngegas di atas pucuk banget pohon asem di depan, di belakang rumah gue itu kan kayak sawah, terus rumah belakangnya lagi tuh makam. Nah di situ dia ketemunya 3 hari setelah dia diasinin di rumahnya. Nah jadi kayak teman-teman gue tuh pada nggak percaya, kadang gue tuh pengen cerita tuh ke siapa, gue tuh loh kayak gini, tapi nggak ada kayak sama sekali nggak ada yang peduli. Bahkan kayak orang tua gue, keluarga gue semuanya tuh kayak ngira gue tuh gila karena gue tiba-tiba ketawa. Emang kadang yang namanya kayak gitu tuh kadang ada yang ngehibur, ada yang kadang jahat. Itu semuanya ada lah, kayak manusia aja, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang buruk, ada yang sempurna. Nah kadang gue tuh kayak setiap malam tuh kalau jam 8 tuh kayak gue ngomong sendiri, padahal gue bener-bener itu gue lagi ngobrol sama orang, itu bener-bener bentuk wujud orang, bener-bener gue lagi cerita kayak kenapa lu mati? Gue pernah sekali itu. Dia kenapa lu mati? Gue mati karena kecelakaan. Kecelakaannya tuh karena dia tuh nggak bisa bayar sekolah, dia jadi bunuh diri, nabrakin diri ke ke truk. Nah di situ semenjak itu tuh gue kayak sama dia tuh kayak temenan deket gitu. Jadi kayak gue selalu ke kamar mandi, dia selalu ngikut. Gue makan, kadang dia minta piring, minta nasi, minta lauknya juga. Ya udah aku kasih kan, kata mamaku itu buat siapa, ada. Nah karena orang tua gue juga udah tahu, jadi orang tua tuh kayak ngediemin aja gitu aja. Nah setelah gue udah kelar makan, dia pun udah kelar ya. Jadi itu kan nasi pak, masih bener-bener nasi panas banget, masih hangat banget, dan sayurnya tuh baru matang. Kenapa tuh langsung basi gitu loh, langsung kayak lembek banget, terus kayak nggak ada sama sekali, udah basi, bener-bener basi. Jadi ayamnya aja kayak yang udah ayam digoreng udah 4 hari, keras, terus nggak ada rasanya, basi. Nah kayak minuman pun dia langsung berubah jadi coklat. Yang tadinya putih, minumnya putih, jadi cuma berubah warna doang, dia berubah jadi coklat. Nah semenjak itu aku berteman, cuma dia jarang-jarang ngomong, kayak cuma kalau dia pengen makan, dia cuma nganggukin kepala. Nah akhirnya
Di situ tuh kayak pas waktu dulu kejadian orang tua gue kan jualan tahu. Nah, jualan tahu tuh. Jadi pas jam 5 gue nganterin bokap gue ke pasar. Nah, jualan tahu kan ya. Jadi di situ tuh kayak gue bisa bener-bener ngeliat semua yang mana dia pakai pesugihan, dia enggak. Nah, jadi kayak orang tuh jalan tangannya di belakang. Mungkin nggak semua ya, cuma waktu yang gue lihat kalau orang yang tangannya di belakang tuh dia bawa tuyul. Nah, tuyul. Pokoknya setiap orang yang tangannya disembunyiin di belakang kayak gini tuh biasanya gue selalu ngeliat tuh orang tuh bawa tuyul ya. Nah, kayak pernah kejadian gue waktu tidur sendiri nih, bener-bener sendiri karena anak waktu itu tuh ada hajatan di rumah saudara gue. Gue nggak mau ikut, lebih baik gue rumah sendiri. Nah, jadi pas malam jam 10 gue pengen ke kamar mandi, gue bener-bener kaget banget, bener-bener kayak orang yang gila tuh, mau teriak nggak bisa, mau ngomong nggak bisa, kayak orang mulutnya dijahit gimana sih. Nah, di situ tuh gue ngeliat kayak anak kecil, kayak nggak kecil banget sih ya, sedang kayak orang cebol kayak gitu, tapi dia apa ya, mulutnya kayak bebek, cuma kalau kita begini dia lurus kayak gini, dan tangannya tuh kayak bebek, dia warna hijau. Nah, setiap ada makhluk itu pasti di lantai rumah gua itu pasti ada kayak lendir. Nah, di situ tuh, nah yang paling sering gangguin orang-orang tuh dia. Jadi kayak orang kecelakaan, kayak orang ini, dan dia kata temen gua yang itu, yang tetangga gua yang meninggal, dia yang selalu gangguin orang-orang kayak kecelakaan. Nah, semenjak saat itu tuh gue kayak tahu mana tetangga gue yang pakai pesugihan, maka yang pakai penglaris, itu gue bener-bener bisa tahu semuanya semenjak kejadian itu. Nah, di satu sisi gue tuh pernah kayak berapa hari tuh nggak mau makan sama sekali karena gue pernah lihat makhluk bener-bener yang gue nggak bisa lupa sampai sekarang. Kadang kalau makan keinget dia juga nggak nafsu makan. Jadi amit-amit ya. Jadi orang kayak kita nih kan, kalau orang kan ada tengkorak kepalanya. Kalau dia tuh bener separoh doang nggak ada. Jadi mata masih ada, dan itu dia otaknya bener-bener keluar, jantung ususnya dia keluar. Bahkan kakinya itu kan sebelah patah. Jadi dagingnya tuh kayak hancur digiling gitu, Masya Allah. Dan gue ada satu sosok yang bener-bener kayak ngedeketin gua, ngejaga gua. Nah, dia tuh selalu yang kayak nuntun gua, lu harus kesini, harus kesini, harus kesini. Nah, semenjak itu tuh gua kalau main kuda lumping bener-bener gua nggak kayak gimana ya, orang kesurupan, tapi gue bisa tahu itu siapa, dia siapa. Gue bener-bener bisa ngerti. Tapi kalau untuk gue ngomong nggak bisa, jadi kayak setengah sadar gitu. Nah, setelah itu gue kayak udah bener-bener nggak sadar. Sampai berlanjut itu gue pokoknya itu sampai tahun 2000 ya, gue main kuda lumping. Udah karena emang sama orang tua gue nggak boleh, karena bener-bener gue tuh kayak orang gila kalau habis main kuda lumping, karena emang bener-bener itu banyak banget sosok yang ngikut. Nah, jadi kayak gue sering banget tuh kayak sering mimpi didatengin nenek-nenek, kakek-kakek, kayak pokoknya kayak semuanya datengin mimpi. Ada beberapa yang gue emang bener-bener ini nyata banget. Jadi kayak gue dimimpiin sama nenek-nenek, rambutnya putih banget, pokoknya kayak malampir gitu. Dia ngomong ke gue gini, Nanang, besok bangun pagi kamu coba deh ke tempat sana. Nah, di belakang rumah gua tuh kayak emang ada ada pohon beringin, dan setiap tahun itu pohonnya jadi kayak dikasih persembahan gitu. Jadi kalau setiap malam satu suro, dia tuh kayak warga-warga tuh ngumpulin ceker-ceker, kepala ayam, buat dikumpulin jadi satu, nanti digantungin di situ. Nah, pas bener-bener gua dimimpiin itu, paginya gue kesono, gue bener tuh, karena di mimpi itu dia ngomong, besok kalau kamu udah sampai sana, kamu buka batu yang habis ada bakaran kemenyan ya, kalau orang dulu mah. Nah, setelah itu gue bener-bener buka tuh ya, bener-bener gue sampai sekarang masih gue simpen yang namanya bener-bener kulit macan. Nah,
kulit macan itu gue pernah buang waktu gue ke Bandung. Belum lama sih kalau gue ke Bandung 2021-an kemarin. Itu bulan Juli. Gue bawa, akhirnya gue bawa. Nah, gue nginep tuh di Hotel Braga. Depan Braga, gue nginep di satu hotel. Nah, karena gue kayak nggak mau untuk berterus-terus berhubungan dengan hal-hal kayak gitu, akhirnya gue tinggal tuh barang yang dimimpiin sama nenek-nenek itu. Nah, gue sampai Tangerang, kenapa itu barang ada di saku gue? Nggak mungkin ya kalau yang namanya lupa pasti, oh ya gue lupa naruh di sana. Nah, itu yang namanya lupa. Dan gue bener-bener sadar, gue bener-bener berasa banget tuh naruh di tempat sampah hotel itu. Jadi dia selalu balik. Dan itu gue punya barang kayak gitu tuh nggak cukup punya 1, 2, 3. Karena emang gue kalau yang bener-bener orang wujudnya baik, kayak nenek-nenek, rambutnya putih, dia baik, pasti gue selalu samperin kayak cincin, keris, kayak tulisan raja doang. Itu gue semuanya ada dan gue masih simpan sampai sekarang. Nah, itu dari awal tahun 2021 yang bener-bener gue nggak bisa lupain karena gue bener-bener hampir gila gara-gara makhluk kayak gitu. Nah, jadi waktu itu tuh gue udah nggak bener-bener main kuda lumping, tapi gue kayak bener-bener isolasi diri gue buat nggak kemana-mana, nggak kayak membatasi diri, bener-bener ngebatasin diri. Nah, di situ tuh ada alasannya ya, jadi karena gue diikutin tuh nggak, kalau gue diikutin sama orang sosok yang biasa kayak pocong, kuntilanak, gendarwo, terus kayak tuyul, kayak kuntilanak merah, itu biasa aja. Karena gue sesekali tuh waktu gue maghrib pengen bener-bener sholat maghrib, karena gue pengen bener banget sholat maghrib di masjid. Jadi gue tuh keluar habis jam 5:30, jam 6 kurang lah pokoknya gue keluar rumah. Tuh gue ngeliat sosok kayak pocong awalnya tuh, tapi dia matanya nyala merah ya. Itu sosoknya awalnya jauh banget, bener-bener jauh banget. Setelah gue kayak kedip mata doang gitu, dia bener-bener di samping gue, bener-bener ada di samping gue. Gue sholat masjid tuh kayak bener jangan kan buat di masjid ya, katanya lah di masjid mah nggak ada setannya, nggak ada ininya, tapi tetap ada mungkin kayak, tapi berbeda ya. Kalau yang di kamar mandi waktu gue wudhu, yang gue lihat tuh sosoknya kayak yang biasa gue lihat, kayak pocong, gendarwo, kuntilanak. Nah, kalau yang di dalam masjid tuh beda, dia pakai sorban, jadi kayak sosoknya putih semua lah, nggak ada yang serem-serem gitu, nggak ada. Jadi kayak dia cuma putih, auranya putih banget, kayak asap gitu doang, nggak ada mukanya, nggak ada apanya, gue nggak bisa lihat ya, karena dia tuh bener-bener kayak asap doang gitu. Tapi kalau untuk di kamar mandinya itu tuh kayak yang biasa gue lihat, kayak pocong, kuntilanak, gendarwo, itu ada semua di situ. Jadi itu kayak, nah itu yang bikin gue nggak bisa kayak mau keluar rumah lagi, sholat di masjid lagi. Nah, jadi semenjak kejadian itu tuh gue kayak nggak mau sholat, karena setiap gue mau sholat, gue mau ambil air wudhu tuh kayak banyak banget yang megangin kaki, tangan, badan, kayak berasa. Padahal mereka biasa aja, berdiri doang, tapi kayak gue ditarik, bener-bener ditarik buat kayak nggak boleh ngelakuin hal-hal kayak gitu. Nah, setiap kayak gue denger azan tuh waktu kejadian itu tuh pokoknya awal Februari, gue inget banget. Gue denger awal azan subuh tuh gue panas banget. Bener-bener gue nggak bisa nahan kayak berdenger azan. Jadi gue setiap ada azan itu, tapi anehnya itu setiap azan subuh, isya sama duhur, itu doang. Nah, gue selalu kayak nggak mau denger itu azan, bener-bener nggak mau. Jadi kayak gue setiap azan subuh, duhur, sama isya, gue selalu pakai headset, nggak sama sekali kedengeran azan. Karena emang gue bener-bener telinga gue kayak yang ditusuk pakai paku, bener-bener dalam banget, sakit banget, kayak panas banget. Nah, semenjak kejadian itu tuh gue kayak sering kayak sendiri, nggak pernah keluar kamar. Kadang kalau makan tuh disajiin sama orang tua, disiapin sama orang tua, karena bener-bener gue nggak mau ketemu sama yang namanya makhluk-makhluk kayak gitu. Gue juga bingung sendiri, gue mau gimana, gue nggak pengen bisa lihat mereka lagi. Nah, akhirnya orang tua gue tuh berusaha ngobatin gue sampai dia datengin kiai orang jauh-jauh, sama sekali nggak ada yang mempan, karena emang bener-bener punya gue itu udah dibuka semuanya. Jadi yang udah dibuka yang halus, jadi kayak pori-pori pun udah nggak bisa ditutup gitu loh. Nah,
Saat itu tuh waktu kejadiannya tuh jam 12, gue pernah kesurupan. Jadi gue kesurupan jam 12 malam sampai jam 12 3 hari kemudian. Jadi selama 3 hari itu gue kesurupan kayak cuma gue pengen makannya kayak ayam mentah. Ayam yang kalau orang Jawa tuh namanya ayam cemani karena dia hitam semua. Nah, selama 3 hari itu tuh gue sama sekali nggak ngomong, nggak minum. Cuma gue ngomong ayam sama telur ayam kampung. Nah itu dulu gue makannya itu aja tiap hari. Sampai orang tua gue tuh langsung setelah gue kesurupan 2 hari, orang tua gue tuh kayak ke Bandung buat bener katanya karena orang itu tuh bener-bener bisa ngobatin yang kayak beginian. Didatengin, dia dijemput sama orang tua gue buat ngobatin gue. Nah pas dia ngobatin gue itu kayak masih biasa aja, tapi setelah gue kayak bergerak, dia langsung nggak bisa ngapa-ngapain. Gue bisa lihat itu orang tua gue, itu orang yang ngobatin gue, tapi gue nggak bisa ngomong, gue nggak bisa kayak bergerak, itu gue nggak bisa, kayak gue dikunci gimana sih orang tuh, kayak gue diginiin tuh, diikat kenceng banget, jadi gue kayak ngerasa sakit banget, tapi gue nggak bisa ngelakuin apa-apa. Jangankan buat gerak ya, buat ngomong aja tuh gue nggak bisa. Sampai orang tua gue tuh nangis-nangis karena orang yang ngobatin gue tuh dia selalu kayak batuk keluar darah. Nah pada akhirnya dia bilang gini ke orang tua gue bisa denger ya, karena gue bisa denger, jadi dia tuh ngomong gini, ini tuh orang dulunya ada salah ngucap mungkin atau apa. Nah setelah dia dibuka, sosok-sosok yang kayak gitu tuh dia deket semua ke gue. Nah yang deket gue tuh yang jahat-jahat, bener-bener jahat, kayak siluman-siluman tuh banyak banget yang suka sama gue, karena gue tuh orangnya emang emosian terus suka kayak gitulah, nggak jelas ngalamun sendiri. Jadi yang namanya sosok-sosok tuh kayak seneng banget buat masuk ke tubuh gue. Nah gue tuh semenjak 3 hari kesurupan tuh gue nggak di situ doang untuk kesurupan, jadi kayak 3 hari itu setiap hari sekali, cuma kayak berapa menit doang udah keluar. Jadi kayak tubuh gue tuh kayak apa ya, kayak namanya kayak toilet umum buat keluar masuk makhluk yang kayak gitu. Nah itu tuh gue udah tuh mulai tuh bulan Maret tuh gue udah kayak mulai nangis sendiri, udah mulai ketawa-ketawa. Nah kalau gue udah nangis, udah ketawa, nggak ada yang bisa nolongin. Jangankan orang tua gue ya, semua pak kiai aja kalau nolongin gue itu nggak pada mau, karena mungkin dia tahu ya sosok-sosok apa aja yang ada di sebelah gua. Nah tuh waktu itu tuh gua kayak bilang, gua sadar sih gua ngomongnya ya, jadi kayak orang tua gua cerita sendiri, waktu itu tuh kamu tuh mintanya cuma nggak mau ada yang namanya tulisan Allah itu di rumah, nggak boleh. Jadi kayak orang tua gue tuh nggak boleh naruh kayak Bismillah, Assalamualaikum, pokoknya intinya yang berbau Arab itu nggak boleh sama sekali. Nah kalau gue dulu nggak diturutin tuh gue selalu ngamuk, bener-bener bukan gue. Bahkan dulu gue pernah nyiletin pakai pisau tangan gue tuh sampai dalam banget, sampai gue dibawa rumah sakit. Nah pas di rumah sakit tuh mau diobatin, mau disuntik biar nggak infeksi karena pisaunya udah karatan, itu nggak bisa. Jadi yang namanya jarum suntik tuh nggak bisa, padahal udah pas banget di otot tuh udah nggak bisa, dia nggak bisa masuk, bener-bener nggak bisa masuk. Sampai berapa kali dia patah, akhirnya dokternya nyerah, udah saya nggak sanggup. Akhirnya sama orang tua gue dibawa balik. Nah di situ tuh kayak katanya orang tua gue tuh, gue minta supaya semua rumah nggak boleh ada yang namanya hordeng dibuka pagi hari, kayak pokoknya itu harus 24 jam gelap. Nah, kayak orang tua gue dulu pernah nyalain. Kalau orang Jawa kan, kalau orang Jawa itu kamar mandi emang nggak boleh gelap ya. Nah, jadi itu waktu itu tuh mak gue nggak sengaja, pokoknya dia matiin lampu kamar mandi. Nah, pas turun dari tangga, akhirnya dia jatuh. Katanya ada yang nyandung gitu. Nah, kata orang tua gue sempat sebelum gue jatuh tuh gue kayak ngomong, itu alang-alangin jalan dia biar dia tuh nggak bisa jalan. Nah gue bener-bener nggak sadar kalau gue ngomong kayak gitu, karena gue nggak tahu ya, gue lagi dikuasain sama nggak tahu siapa, pokoknya kayak bukan gue banget selama
Itu bahkan bukan sehari 2 hari ya, gue kayak dikuasain sama orang, kayak sama hantu, sama jin, nggak tahu apalah. Pokoknya itu selama 4 bulan. Nah selama 4 bulan itu gue nggak pernah makan, kayak nggak pernah minum. Gue cuma minta bunga kantil sama itu minyak Vanbo sama Javaron. Itu gue minum pasti selalu gue minum. Nah sampai terakhir itu tuh gue minta kepala kerbau yang masih bener-bener seger, baru-baru motong. Akhirnya mak gue beli, gue sajiin di kamar gue minta bunga, gue minta ini. Akhirnya di situ tuh kayak yang ngegangguin gue mungkin kayak keluar satu persatu. Jadi kayak gue tuh udah bisa ngerasain, oh ya ini loh gue, ini loh gue. Jadi kayak gue bisa beraktivitas kembali. Nah, gue kira itu penderitaan gue tuh berakhir di situ. Ternyata gue salah, karena gue gue pernah main keluar sama teman-teman gue. Itu namanya, ada tempat di Gombong namanya Waduk Sempor. Nah di Waduk Sempor itu tuh gue main sama teman-teman gue. Jadi kayak yang namanya itu kan pada mabok, pada ngerokok. Yang namanya orang mabok kan nggak sadar mulutnya mungkin ya, yang namanya ngata-ngatain kata kasar. Nah karena kita nggak tahu tuh tempat itu tuh bener-bener kayak tempatnya yang bener-bener menghuni di situ, bukan penguasa di situ. Jadi gue pulang tuh kayak selalu digangguin. Emang gue udah bisa lihat, cuma gue kayak udah terbiasa, kecuali kalau yang bener-bener serem. Nah akhirnya gue boncengan bertiga tuh sama motor gue sama temen gue. Bertiga tuh gue di depan. Nah di depan itu tuh gue naik motor tuh kayak berat banget, dan gue lihat itu bener-bener kayak rambut ngegubet tuh, ngebuntel-buntel roda gue biar nggak bisa jalan. Dan itu nggak tahu arahnya dari mana, bener-bener banyak banget. Kayak gue bilang ke temen gue nggak mau jalan. Kalau lo mau jalan sono, gue nggak mau nyalain motor, gue nggak mau gimana, gue mau duduk di sini. Nah temen gue nggak percaya, apaan sih lu percaya kayak hal-hal begituan. Nah akhirnya tuh dia kesurupan. Setelah dia ngomong kayak gitu, dia kesurupan. Tuh banyak banget orang berdatangan ke dia. Dia tuh sampai bener-bener nggak, mungkin ya namanya orang kesurupan nggak sadar ya. Jadi dia tuh sampai manjat pohon kelapa aja sampai ujung, bener-bener ujung. Gue nggak tahu kalau dia tuh bener-bener tahu. Gue nggak dia nggak bisa manjat pohon kayak apapun. Jangankan naik pohon ya, naik tangga aja dia pun takut gitu loh. Nah setelah kejadian itu tuh gue pulang ke rumah. Nah itu tuh gue mulai lagi kayak gitu, karena gue udah berani keluar ya mungkin ya. Jadi sosok-sosok yang di sana yang bener-bener itu tuh, nah itu tuh awal mula tuh orang kayak tetangga gue tuh ngira gue gila, bener-bener gila. Karena gue tuh nggak pernah ganti baju ya, nggak pernah makan. Kayak kata orang tua gue tuh, gue nggak pernah tidur sama sekali. Gue cuma diem, pokoknya udah diem. Sekalinya ketawa sampai berjam-jam, sekalinya nangis tuh sampai berjam-jam. Nah itu tuh kayak gue ngerasa ini bukan gue lagi, tapi gue lebih parah. Kayak gue nangis itu berjam-jam, sampai kayak pernah tuh kata ma gue nangis dari jam 6 maghrib sampai jam 4 subuh tuh gue nangis ketawa. Nah emang karena gue nggak tahu itu kayak rasa gue tuh tiba-tiba sedih banget, jadi gue nangis. Tiba-tiba gue senang banget, jadi gue tiba-tiba ketawa ngakak. Nah di situ tuh gue kayak mulai pendiam, nggak pernah mau, jangankan orang ya, orang tua gue aja kadang kalau kalau nyuruh gue, bukan nyuruh sih, negur gue, misalkan ngomong kamu udah makan, itu gue langsung ngamuk, bener-bener ngamuk. Kayak gue pernah ngebanting rak piring karena orang tua gue bilang nggak usah ngelamun, kata dia begitu. Tapi gue malah kayak yang sikapnya kasar, kayak bener-bener bukan gue. Nah itu di situ orang-orang sekitar rumah, bahkan kayak saudara gue tuh nggak ada yang berani main ke rumah gue. Jangankan saudara ya, adik gue aja nggak mau sama sekali buat ketemu gue, karena emang gue pertama nggak pernah mandi, nggak pernah mau makan. Gue justru kurus banget, cuma gue makannya itu ayam mentah, daging ayam mentah, darah, sama telur udah hampir busuk tuh gue maunya yang itu. Nah kayak semenjak kejadian itu tuh gue sama orang-orang di sekitar desa gue, pokoknya satu desa, satu kecamatan tuh udah tahu ya siapa gue lah dulu gimana. Nah
Jadi dulu gue sempat dikira gila ya, karena gue udah nggak mau keluar, nggak pernah mandi, gila. Sampai kayak lurahnya itu datengin ke rumah gue buat nyaranin gue ditaruh rumah sakit jiwa, karena emang gue bener-bener kayak bener udah orang gila. Tapi kayak orang tua gue tuh nggak mau gue dibawa ke rumah sakit jiwa. Orang tua gue tuh selalu berusaha, tapi selalu gagal. Dan pada akhirnya itu ada sosok abah, orang tua gue tuh mimpi didatengin sama kakek-kakek. Dia bilang gini, kalau kamu mau nyembuhin Nanang, coba kamu datang ke rumahnya bapak ini alamatnya di sini. Bener tuh, sama orang tua gue ada datengin tuh di Semarang. Gue inget banget, di Grobogan di Semarang. Nah dia datang tuh ke rumah gue. Nah dia bilang gini, Nanang udah nggak bisa bener-bener diobatin, karena emang dia tuh kayak satu tetes darahnya aja itu ada yang ngehuni, kayak bukan dia. Nah orang tua gue tuh kayak udah pasrah aja. Nah kayak orang yang bisa itu dia ngomong kalau misalkan diobatin secara langsung, kalau gue yang nggak meninggal ya gue bener-bener jadi kayak orang gila gitu. Nah akhirnya orang tua gue minta saran ke orang itu. Akhirnya orang itu tuh ngajak gue buat kayak mondok di rumah, bukan rumah ya, jadi kayak mondok pesantren gitu. Nah gue di situ disuruh tidur di sana, kayak bener-bener mondok, nggak boleh sama sekali. Gue tiap harinya harus baca Al-Quran, setiap menitnya baca Al-Quran, gue harus sholat, bahkan sholat duha pun gue harus ngejalanin, dituntun sama bapak-bapak itu. Dan akhirnya bapak-bapak itu tuh nyuruh, hari pertama tuh belum nyuruh apa-apa, hari kedua tuh kayak nyuruh buat gue tuh nggak boleh lu makan nasi ada lauknya, nggak boleh makan nasi yang ada minyaknya, bahkan ada rasanya itu pun nggak boleh. Kayak air putih nggak boleh, yang kopi, yang manis, teh nggak boleh, semuanya harus air putih. Dan gue kan setiap kalau makan itu nggak boleh kayak yang berkali-kali ngunyah, itu nggak boleh. Jadi kayak satu kali ngambil, kunyah, itu nggak boleh. Jadi satu kali ngambil, gue langsung telan. Satu kali ngambil, gue langsung telan. Dan itu nggak boleh berkali-kali. Jadi kayak sekali makan nih, misalkan gue makan jam 6 pagi, gue makan. Udah nasi putih doang, nggak ada rasa. Udah gue makan, langsung gue telan. Nggak boleh dikunyah. Kayak minum aja gue nggak boleh buat glek, nggak boleh. Jadi satu kali, bener-bener satu kali harus, mau banyak, mau nyedotnya banyak, mau sedikit, pokoknya harus satu glek aja itu udah. Dan itu sampai bener-bener gue ngelakuin itu tuh sampai 100 hari. Nah pas hari ke 100 itu tuh gue kayak udah ngerasa itu gue lagi loh, kayak gue gue kayak bener-bener ngerasa banget, gue banget udah, gue kayak ngerasa gue normal kembali, tapi biarpun gue bisa lihat. Nah akhirnya tuh gue kayak diritualin, kayak digituin lah. Nah sama kayak pas pembukaan, gue nggak boleh, pas sebelum weton gue nggak boleh makan nasi yang ada rasanya, sama kayak gitu. Jadi gue waktu itu tuh gue dibawa kayak ke kali gede banget di Semarang. Itu namanya kali apa pokoknya. Nah itu ada salah satu batu, itu bentuknya kayak lancip gitu, tapi dia aneh banget. Nggak nyatu di tanah gitu, kayak cuma ke sangga sama akar-akar pohon aja gitu, tapi gede banget. Nah gue di situ tuh disuruh mandi, dipakein jari doang. Orang itu tuh pakai kayak bunga-bunga, nggak tahu bunga apa, pokoknya segala bunga itu dimasukin ke air itu. Gue disuruh baca kalimat syahadat 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, Anas sama Anas 3 kali. Itu sebelum gue guyurin air yang pertama, gue suruh baca ayat kursi. Yang kedua gue suruh baca Al-Fatihah. Yang ketiga gue suruh baca Qul Huwallah. Nah itu pas guyuran ketiga tuh gue kayak gue udah gimana ya, kayak udah plong banget, kayak orang tuh nahan apa udah keturunan, udah plong, bener-bener plong banget. Nah di situ tuh akhirnya gue tuh kayak bisa ngerasain gue lagi, gue bisa ngenalin orang-orang terdekat gue lagi. Jadi nah itu tuh kayak yang bapak-bapak itu tuh ngomong ke gue, udah ya kamu udah bisa tertutup, tapi kalau untuk kamu kadang-kadang bisa lihat, kadang-kadang bisa ngerasain kehadiran sosok itu. Dan itu pun gue sampai sekarang gue masih bisa rasain kejadian kayak gitu.
kayak sekarang aja gue ngomong nih ya, kayak sekarang ngomong aja nih gue bener-bener dari tadi gue panas banget, merinding banget tuh gue kayak apa namanya, sebelah gue tuh ada sosok ya yang bener-bener bikin gue nggak tenang dari tadi gitu loh. Nah, pada saat itu tuh gue udah, bapak-bapak itu tuh ngomong ke gue, udah, semuanya udahan. Nah, bapak-bapak itu tuh ngusap kayak, pokoknya kayak ritualnya itu kayak pas gue mau dibuka mata batin, gue diusap 3 kali, gue ditepuk 7 kali. Nah, semenjak itu gue suruh buka mata, udah kejadian itu tuh kayak udah bener-bener udah nggak bisa ngelihat gue, bener-bener yang kayak tadinya yang ada kepalanya ngelundung, yang jari-jari jalan, usus yang keluar itu udah gue nggak nggak ngelihat, bener-bener nggak bisa ngelihat lagi. Tapi gue kayak sampai sekarang tuh gue bisa ngerasain kehadiran mereka, kayak dengan kehadiran mereka tuh gue bisa ngerasain lah pokoknya. Kayak misalkan nih, kayak gue tidur digangguin, gue kerasa tuh oh ada sosok itu, tapi gue nggak bisa ngelihat, nggak bisa bener-bener ngelihat wujud mereka yang asli kayak dulu gitu loh. Jadi kayak sekarang tuh gue bisa ngerasain doang, kadang emang bisa ngelihat tapi itu cuma sekilas doang, kayak bayangan doang, kayak asap gitu loh. Nah, semenjak itu tuh gue kayak cuma udah nggak bisa lihat, tapi gue masih kayak kalau tidur suka digangguin, suka diinin. Dan gue tuh kayak waktu gue sembuh, gue keluar rumah tuh kayak orang-orang tuh nggak mau ngedeketin gue, katanya gue gila, katanya gue nggak waras lah karena gue sering makanin daging ayam mentah, gue sering makanin gelas, gue sering ngamuk-ngamuk nggak jelas, ketawa sendiri, nangis sendiri ya. Jadi orang-orang tuh sampai kemarin nggak mau ada yang ngedeketin gue, ada yang nemenin gue, sama sekali nggak ada. Jadi kayak orang tua gue tuh buat nyuruh gue tuh buat udah lu nggak usah inget-inget masa lalu lagi. Dan emang bener ya kalau orang tua gue tuh nggak mau biar gue inget kisah gue yang dulu. Jadi kayak orang tua gue nyuruh gue buat ke sini ya, ke Tangerang. Nah, udah di Tangerang tuh gue bener-bener kayak udah bener-bener lepas banget. Cuma kalau untuk barang-barang yang kayak gitu udah gue tinggalin di mana tempat, udah gue taruh di mana tempat, bahkan gue buang di tempat sampah pun dia selalu ada di, kayak misalkan gue taruh di dompet, dia selalu balik di dompet, dia selalu ada di mana tempatnya biasanya gue naruh, pokoknya itu selalu ada. Jadi kayak gue kayak sampai sekarang tuh gue masih punya berapa itu, 1, 2, 3, 4, 5, kayak 10 barang itu selalu ngikutin gue, mungkin itu yang ngejagain gue juga nggak tahu. Nah, sampai sekarang tuh gue juga masih sering digangguin sama makhluk-makhluk yang nggak kasat mata itu. Jadi kayak gue tidur nih, gue tidur selimut ditarik, tiba-tiba AC, apa namanya AC kalau nggak pakai remote kan nggak bakal mati ya. Jadi tuh colokan bener-bener nyabut, nggak mungkin dong kalau gue ngecas. Kalau gue ngecas ketarik itu nggak mungkin, karena emang gue pakai fitting yang 3 colokan 3 kan otomatis nyeker banget. Nah, itu bisa copot sendiri. Kadang kalau gue ke kamar mandi tiba-tiba keran nyala sendiri, gue belum nyalain keran lah, yang lampu tiba-tiba jatuh dari atas lah, semuanya itu. Bahkan kayak sempet kemarin tuh gue sampai dicakar pas bangun tidur tuh, bener-bener kadang kayak bangun tidur tiba-tiba ada bekas cakaran, bangun tidur tuh kayak memar di sini, di leher, pokoknya semuanya itu ada lah bekas-bekas semuanya. Nah, di situ tuh kayak gue bisa beraktivitas kembali kayak manusia-manusia biasanya. Nah, pesan gue buat kalian, pokoknya kalau kalian nggak percaya, itu benar-benar ada. Jadi kalau kalian nggak percaya, nggak apa-apa nggak percaya, tapi sebaiknya jangan kalian buat kayak ngata-ngatain hal-hal yang nggak tentang mereka, karena mereka itu juga punya perasaan ya. Kalau gue sekarang tuh udah nggak bisa ngeliat, tapi gue kalau nyeritain bener-bener kayak tempat keramat, gue ceritain tuh gue sampai sekarang tuh kayak pala dipukul pakai palu kenceng banget, terus telinga kayak ditusuk pakai garpu, gimana sih, bener-bener sakit, perih, nggak boleh kayak buat gue ngomong lagi. Jadi kayak gue sekarang tuh udah nggak bisa ngeliat, cuma gue bisa ngerasain kayak kehadiran mereka. Kayak sekarang aja nih, gue dari tadi panas banget, bener-bener kayak gue ngerasain tuh kayak berat banget, karena emang di sini tuh dari tadi ada di depan kamar mandi itu bener-bener nongolin wujudnya itu ya. Jadi kayak gue bikin gak betah, bikin gue merem-merem terus. Nah, di sebelah gue juga ada. Jadi pesan gue sih itu aja,
Buat kalian yang nggak percaya sama yang hal-hal mistis, nggak apa-apa silahkan. Biar penonton tahu, lu tuh syuting lagi ngadepnya depan kamar mandi nih. Dan ini kamar mandi pun emang lampunya mati sendiri sampai sekarang. Ya emang itu kalau mau dipasang kalau mau dipasang berapa kali tuh tetap nggak bisa dia, karena itu benar-benar itu ada di situ ya. Dari tadi tuh ngeliatin bener-bener, makanya gue nggak berani ngeliat ke sono ke kamera tuh, nggak berani gue kayak Langsung minggir aja. ih bener bang, bener. Jadi mati kamar mandi. yang dia dipasang nih, dia dipasang berapa hari pasti mati lagi, karena di sini tuh di situ tuh jahil banget itu. Itu dari tadi berdiri aja di situ tuh, bener-bener. Bentuknya apa? Dia kayak cowok berbulu tapi tinggi banget, matanya merah, jarinya gede-gede banget, jadi kakinya tuh gede-gede banget, tangannya juga gede-gede banget. Sebelah gue juga ada, sebelah abang juga ada. Beneran, di sebelah kulkas. Dia duduk di atas kulkas dari tadi. Itu yang depan kamar mandi masih ingat ya? Masih ada. Di sini ada satu, di depan ada dua, di motor gua, sama di mobil, di atas mobil ada. Mobil gua itu. Terus di dekat jemuran juga ada itu. Mata gue bisa ngerasain kayak mereka tuh datang semua, itu datang kayak bener-bener kayak angin banget tuh datang. Mereka tuh diomongin, kayak kalau kita diomongin kan penasaran, kayak ada tanda-tandanya yang telinganya inilah, telinga gue nginging nih, pasti diomongin kayak gitu. Oke, penutupan. Assalamualaikum. Ya, cukup sekian cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.